Hai guys, what's up? Welcome to Sewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus untuk asmara di awal bulan April 2021. Ini sifatnya general reading. So, sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate untuk semua Taurus, jadi santai aja. Sebagai alternatif, mungkin kamu perlu nonton video yang lain yang sesuai dengan Moon, Rising, dan Venus, oke? Energinya juga bisa vice versa, bisa terbalik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke, ini ada Edge of Swords, asmara Taurus, Knight of Pentacles, Edge of Swords, Knight of Pentacles, the High Priestess, King of Pentacles, Nine of Pentacles, Page of Wands, Queen of Pentacles, Ten of Cups. Oke, ini energinya bisa terbalik ya, mana kamu, mana dia, kamu sesuaikan. Ya, aku rasa mungkin kamu belajar untuk legowo mungkin ya, atau belajar untuk gue percaya, gue coba pahami situasi dan kondisinya saat ini gitu, apapun yang saat ini terjadi dengan hubungan kalian berdua gitu. Kamu mencoba untuk legowo, mencoba untuk ya surrender, mencoba manusia bisa merencanakan tapi hasil akhir tetap Tuhan. Dan kalau semisal Tuhan mengizinkan, aku yakin pasti semuanya akan dipermudah. Even nanti ada kayak beberapa hambatan atau beberapa tantangan, challenge, itu merupakan bagian dari lika-liku hubungan kalian, di mana nantinya bisa jadi kenapa seperti itu, karena mungkin Tuhan pengen mendidik kalian menjadi orang yang punya mental yang kuat, orang yang punya karakter yang kuat, dan nanti hubungannya akan semakin solid karena jalan menuju kesananya itu nggak smooth, jadi kayak banyak yang harus diperjuangkan gitu. Dan mungkin kamu belajar atau ya mulai belajar memahami bahwa gak ada semuanya yang benar-benar baik-baik aja, selalu ada kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan-kemungkinan itu tentunya adalah bagian dari mungkin rencana Tuhan, rencana semesta. Kembali lagi tujuannya untuk diri kita, untuk diri pasangan kita, dan untuk hubungan yang solid itu. The High Priestess dan King of Pentacles gitu. And then aku rasa di sini kamu ya mungkin sometimes kayak cemas ya. Ini wajar kalau sesekali kita cemas, ini sangat wajar karena namanya manusia, itu adalah sifat-sifat yang mungkin seringkali dialami oleh semua orang gitu, dan mungkin ini wajar, tapi kamu jangan sampai larut dalam kecemasan gitu. Ini nggak bagus, mungkin harus diolah dengan gimana caranya kamu berpikir positif, berafirmasi positif untuk hubungan kalian berdua gitu. Kamu harus yakin bahwa ada Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya, ada Tuhan yang akan membantu semuanya. Cuma sometimes Tuhan tuh pengen tahu kita seberapa kita berusaha, seberapa kita berjuang, seberapa kita bersabar menunggu gitu. Jadi bukan untuk kita menuntut Tuhan waktu yang tepat buat kita misalnya dapat pasangan, atau kita cepet nikah, atau cepet hubungan nih baik-baik aja gitu. Tuhan gak pengen itu. Tuhan
pengen kita pun melihat ke dalam diri kita, udah beres belum masalah kita, udah beres belum problem atau personal isu kita gitu. Itu sih. Dan Tuhan juga nggak pengen serta-merta ngasih gitu. Sometimes ya mungkin beberapa orang ada yang oke, dilancarkan mulus smooth gitu, tapi kan kita nggak tahu apa yang sudah diusahakan oleh mereka sehingga mereka dapat reward yang luar biasa, mulus tanpa hambatan gitu, lancar. Kita nggak tahu seberapa usaha mereka atau seberapa mereka mungkin dekat dengan Tuhan atau gimana, kita nggak tahu kan gitu ya. Jadi orang punya masalahnya sendiri-sendiri, orang punya sakitnya sendiri-sendiri, orang punya challenge-nya sendiri-sendiri, orang punya karmanya sendiri-sendiri gitu. Dan setiap orang aku rasa mungkin ada yang sama, tapi secara umum, secara spesifiknya tentu sangat berbeda. Oke, dan di sini kamu harus belajar bagaimana kamu melihat hubungan kalian itu pada nilai positifnya dan pada hikmahnya, pembelajaran di dalamnya. Itu aku rasa ini hubungan yang sangat penting untuk melihat esensinya, prosesnya ke sana gitu. Mungkin ini hubungan di mana dua orang insan yang saling menyayangi, dan di situ dua-duanya harus sama-sama kayak nantinya punya grow yang bagus gitu, punya frekuensi yang bagus. Dan mungkin ini kalian masih pada tahap step by step ke arah sana, jadi masih pada tahap berproses ke sana gitu. Which is ini jangan hanya dilihat dari satu sudut pandang aja, tapi coba dilihat dari sudut pandang yang lain, dilihat dari sisi yang lain gitu ya. Gimana positifnya hubungan kalian ke depannya, impiannya dan harapannya, ekspektasinya, tapi kamu juga harus mencoba melihat prosesnya. Kenapa sih kok delay? Kenapa sih kok lama? Kenapa sih challenge-nya kok banyak nih? Karmanya banyak gitu. Mungkin karena kamu sama dia memang belum sama-sama tuntas dengan dirinya masing-masing gitu ya. Dan itu mungkin yang diharapkan Tuhan, yang diharapkan semesta untuk kamu dan pasangan untuk merubah ya. Jadi nggak hanya untuk gimana hasil akhirnya hubungan kalian, tapi prosesnya ke sana. Jadi belajar dari karakter, mentalnya. Jadi nanti kalau udah di goals akan baik. Kalau ada apa-apa kalian solid gitu ya. Jadi kenapa banyak orang yang seringkali berpisah di tengah jalan? Mungkin karena waktu itu mentalnya belum siap. Jadi kalau ada problem mental nggak siap, and then akhirnya dia mengambil keputusan yang mungkin saja kurang tepat dan akhirnya disesali ya gitu. Melihat segala sesuatu masalah masih dengan penuh emosional, belum bisa berpikir luas jangka panjang gitu. Jadi kenapa di sini seringkali banyak pakar mungkin kurang sepakat dengan pernikahan muda gitu, karena mereka melihat bahwa pernikahan muda bukan pada umur mudanya, bukan, tapi pada psikisnya gitu. Ya memang tentu psikis, kedewasaan, mental itu tidak berpatokan pada umur, tapi kita pun juga tidak bisa memungkiri bahwa umur seseorang itu berpengaruh. Kenapa umur seseorang itu berpengaruh? Karena perjalanan hidupnya, apa aja yang sudah dipelajarinya, itu waktunya apa aja. Ya memang nggak bisa dipatok seperti itu, nggak bisa. Jadi mungkin kita bisa katakan bahwa tidak gimana ya bahasanya untuk mengutarakan ini. Jadi mungkin tidak bertumpuh pada umur dan gimana-gimananya, tapi bertumpuh pada kedewasaan mental. Dia udah ready nggak gitu untuk menjalin hubungan yang serius, rumah tangga gitu ya. Oke, and then kita coba lihat ke energi pasangan kamu. Di sini ada Nine of Pentacles, Page of Wands, Queen of Pentacles, dan Ten of Cups. Oke, Nine of Pentacles gitu. Ya,
Aku rasa pasangan kamu memang masih, ya aku, kenapa kalian bisa bersama, aku rasa memang kalian punya visi dan misi yang mungkin saja ya sama kurang lebih. Terus sama-sama masih berproses di dalam diri masing-masing, di tujuan masing-masing gitu. Dia saat ini lagi fokus gimana membangun karirnya, meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di sini di Nine of Pentacles. Sorry, gelagean. Sorry. Habis makan Indomie sama telur ceplok sama sosis ya, sorry banget. Dan aku nggak bisa ngedit tengah-tengah harus ngilangin suara gelage tuh, makan waktu sendiri ya. Ya belum bisa aja. Page of Wands gitu, dan dia lagi memulai sesuatu yang baru di sini. Mungkin sesuatu yang baru ini sangat berbeda dengan apa yang kemarin-kemarin dia lakukan gitu. Mungkin banyak faktor kenapa akhirnya dia ekspansi mungkin di bisnis baru atau resign and then dia kerja di tempat baru. Di sini ada kayak kebiasaan baru atau ada hal baru di sini yang dia pelajari ulang, dia belajar ulang gitu. Dan mungkin kenapa mungkin aku bilang tadi di awal maybe this is a delay hubungannya untuk naik ke level, bukan delay ya. Ya bisa dibilang delay, tergantung juga kondisi kalian. Tapi mungkin lebih pada gak yang kayak oke, married gitu. Oke, aja proses di sana step by step, karena kamu masih berproses, dia masih berproses dengan pencapaian masing-masing gitu. Tujuan prestasi masing-masing atau challenge diri masing-masing gitu. Di sini ada Queen of Pentacles, Ten of Cups gitu. Aku rasa tapi nanti ke depannya dia kedepannya mungkin kalau saat ini mungkin ditanya sebuah komitmen pernikahan, dia akan bilang no. Tapi aku rasa kedepannya kalau dia menikmati dan dia nyaman dan frekuensi kalian masih sama, dia pasti akan menginginkan hubungan yang lebih gitu. Dia sepertinya juga nantinya pengen punya anak dari kamu ya. Entah kamu cowok atau cewek ya, dia pengen punya anak dari kamu, pengen punya keluarga gitu. Dan mungkin, tapi I don't know ini kapan, ini timeless banget, tergantung nanti dari diri kamu dan dia, bagaimana kamu mengatasi atau menjalani hubungan ini dengan baik gitu. Tergantung kamu dan dia menjalani diri masing-masing sebaik mungkin gitu. Jadi itu pun tergantung dari diri kita, mau seberapa jauh hubungan kita, mau seberapa cepat juga tergantung diri kita juga gitu. Selain memang ada rencana dari Tuhan, rencana dari semesta. Ten of Cups di sini. Dan aku rasa ke depannya nanti kamu sama dia punya energi yang bagus, kalau punya energi yang match gitu ya. Dan kalau semisal ada kayak perbedaan pendapat atau gimana itu sangat wajar sekali, karena setiap orang berbeda dan gak ada pasangan yang perfect. Dan di sini aku rasa aku merasa di sini Ten of Cups ya. Kalau mungkin kalian bisa bersama-sama terus gitu, akan ada kemakmuran, akan ada kedamaian gitu. Dan mungkin beberapa pintu rezeki akan terbuka. Itu sih, aku rasa itu gitu. Karena aku rasa kamu dan dia energinya bagus dan match sekali gitu. Even di awal mungkin banyak sekali challenge, banyak karma dari masing-masing ya. Karma kamu sendiri, karma dia sendiri yang harus diberesin gitu. Tapi nanti kalau udah kelar semuanya, kamu udah jadi yang frekuensinya udah bagus, dia pun sama, perasa energi kalian bagus bareng, dan mungkin banyak kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan, dan banyak pintu rezeki terbuka, aku rasa ya, dari kalian berdua. Oke guys, aku rasa cukup. This is for you Taurus. Thank you so much for watching this video.
Sampai ketemu di pertengahan, kalau bisa ketemu di pertengahan ya. Ya, kalau nggak akhir ya. Thank you. Like, comment, subscribe, dan share-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya, and bye-bye.